ini adalah babak baru dari karirnya Sintayong. Kekuatan finansial Persib itu juga jadi salah satu yang paling diunggulkan ketimbang kontestan Liga Super yang lain sih Mas. Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid Gue Ikam. Irawan dan nih baru Mas. baru ditransfer dari Persebaya Surabaya. Uduh. Iya, selama ini kan gue yang dilabeli orang dalam Persebaya, nggak ada hubungannya. Ini baru langsung. Iya kan ada admin The Jack, ada admin Bobotoh, sekarang ada admin Bonek juga. Resmi ada admin Bonek. Jadi ya tiga tim dengan apa ya supporter yang basis supporter yang besar lah ya maksudnya ya paling tidak ada semua. Jadi setelah kalian mau melabeli misalkan mau komen-komen tiba-tiba admin The Jack emang ada admin The Jack. Admin Bobotoh ada juga admin Bobotoh banyak. Terus ada admin Bonek, admin Bonek juga ada sekarang. Akhirnya ya. Nama dan muka-mukanya kelihatan nih admin Bonek udah terlihat nih. Kalau admin The Jack sama admin Bobotoh kalian tebak-tebak aja siapa tuh. Udah kebaca dari kemarin dua Jack mendominasi. Aduh. Dan ya hari ini kita akan membahas tim-tim Liga Super yang ternyata banyak banget perubahannya nih. Baru banget beres ya Liga kayaknya. Minggu-minggu kemarin. Tapi sorry kalian aja yang berubah ya. Persebaya kan nggak banyak yang berubah. Persebaya kan nggak banyak yang berubah. Iya tapi kan mayoritas banyak yang berubah pasti. Mayoritas tuh ganti pelatih. Contohnya nih satu tim yang harus kita bahas yang hari ini. Ya, karena baru hari ini banget. Iya dan hari ini baru banget mengumumkan pelatih baru mereka yaitu kembalinya Sintayong ke Indonesia untuk melatih Persija Jakarta. Luar biasa Persija Sintayong. Ya sebenarnya memang isu-isu ini udah lama sebenarnya beredar. Apalagi kan di Indonesia ada orang-orang yang jadi Fabrizioannya gitu kan. Ada akun-akun yang ada jadi Fabrizio Ramadan. Iya, ada Fabrizio Ramadan dan lain-lain itu. Jadi udah pada kespil lah. Jadi hal ini nggak menjadi sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Mungkin bagi beberapa orang yang nggak ngecek sosmed gitu kan belakangan tiba-tiba Persija ngumumin pelatih baru terus Sintayong itu mungkin kaget gitu. Tapi coba kita bahas dulu Mas. Menurut lu datangnya kembali Sintayong untuk melatih klub ya di Indonesia. Ini jadi penurunan karir kah apa bagi dia apa gimana? Lu mandangnya? Sebenarnya kalau kita nganggap ini jadi penurunan karir terlalu picik ya. Oh gitu. Maksudnya, Oke, label dia udah sangat wah dengan pelatih timnas yang disayang oleh masyarakat Indonesia gitu. Banyak masyarakat walaupun ada juga yang mengkritisi. Tapi dia udah punya image yang cukup positif di Indonesia. Bahkan ketika dia gagal pun banyak yang membela. Ketika dia dipecat akhirnya tetap aja banyak yang pasang badan untuk dia gitu. Sampai akhirnya ya nama Sintayong udah ada di hati inilah para pencinta sepak bola Indonesia lah ya. Tapi sampai akhirnya nggak ada yang berekspektasi banyak bahwa dia akan menangani salah satu klub di Liga Indonesia itu kan. Ketika dia pulang ke negaranya ke Ulsan ya kalau nggak salah ya. Oke, itu karena dia juga butuh pekerjaan gitu. Dan di situ pun nggak terlalu berhasil gitu. Terus akhirnya banyak yang dilakukan sampai terakhir tuh dia melatih tim Football Seven kalau nggak salah ya. Betul. Ditunjuk Football Seven. Iya antara ngelatih atau jadi posisi tertentu lah, gitu, direktur lah, teknis lah atau apa gitu. Di situ dan ya mungkin kita banyak yang mengira oke, Sintayong akan fokus di situ karena menyambut ada turnamen ke depannya gitu. Ternyata ujuk-ujuk Persija mengumumkan. Ya kalau Yazid tadi bilang udah banyak yang beredar, memang ada beredar kalau yang benar-benar mantau perkembangan Persija ya. Kalau yang enggak mungkin yang enggak se-Fabrizio Romano di luar juga yang sekarang udah mulai membosankan karena setiap isu selalu udah mulai kebaca gitu kan. Indi Kaila sekarang. Indi Kaila ya. Indi Kaila banyak hoax juga sih kadang. Itu terus sampai akhirnya Sintayong ke Persija, apakah ini penurunan? Ya kalau secara level bisa dibilang memang skala timnas sama skala klub itu pasti beda gitu. Tapi ini adalah babak baru dari
karirnya Sintayong pasti, karena secara ekspektasi, secara tuntutan, secara tekanan yang nggak serta-merta lebih rendah dibanding di timnas kan. Kalau Persija juga tuntutannya tinggi gitu kan, dan mungkin secara gaji juga Sintayong dapat yang nggak kalah dari timnas juga. Cuman yang mungkin agak gue bukan menyesali ya, agak mempertanyakan apakah Sintayong udah siap gitu, kehilangan banyak masa yang selama ini udah mencintai dia. Karena kita tahu secara rivalitas di Indonesia tuh cukup kental ya, gitu. Orang yang mendukung Persebaya otomatis dia nggak akan mengelulukan pelatih Arema misalnya kan. Orang yang mendukung Persija dia nggak akan mengidolakan pelatih Persib gitu kan. Nah, Sintayong yang masanya udah seluruh Indonesia sekarang menjadi pelatih Persija. Apakah nanti misalnya Bobotoh masih akan yang tadinya mengelulukan Sintayong masih akan memuja Sintayong? Pertanyaan kan gitu. Itu risiko yang akan dihadapi Sintayong secara popularitas. Tapi gue yakin ya karena dia seorang profesional, dia sudah siap menghadapi semua itu. Iya tapi kalau gua ngelihat popularitas kayaknya aman ya kalau levelnya masih pelatih mah ya. Ya gak sih, maksudnya gua nggak pernah sebenci itu sama pelatih rival. Mungkin kecuali kalau gua fans Barcelona terus pelatih lu Jose Mourinho gitu mungkin gue bisa ngebenci tuh. Tapi kan ya enggak lah, maksudnya apalagi di Indonesia kayaknya nggak ada pelatih yang sedibenci itu. Mungkin ada Teko, itu pun karena gaya permainannya gitu kan. Nggak ada yang apa ya namanya? Itu senyentrik gitu loh. Iwan Setiawan. Enggak. Tapi sebenarnya kan gitu. kalau case itu kan kita udah pernah diuji sebenarnya publik Indonesia di Luis Milla kan. Juga pernah di Persib kan. Dan sebenarnya kan kalau menurut gue sih kalau case kayak gitu gue pikir polarisasi yang terjadi tuh gak akan separah yang dibayangkan lah. Tapi justru kalau bicara soal lapangan hijau taktik tentu Sintayong itu butuh diuji ya, karena terakhir di Ulsan Hyundai juga kita tahu performnya juga tidak memukau banget. Terakhir pun ketika di Seongnam itu kan juara ACL itu ya, juara AFC. Udah lama banget ya. Udah lama banget, itu udah lama 2010 itu kan, itu udah lama banget. Tapi kalau pakai perspektif kacamata K-pop yang selama ini kan emang Sintayong itu kan seneng banget tuh stage kayak gitu ya. Exposure untuk sementara menurut gue sih exposure menjadi nilai utama ya. Apalagi Persija klub besar gitu kan ya. Udah pasti exposure-nya tetap bertahan. Dan sebenarnya Sintayong itu kan gak benar-benar pergi dari Indonesia. Masih punya akademi juga kan di sini kan. Terus kemudian berkoordinasi dengan Reza Arab juga kan untuk urusan itu kan. Jadi menurut gue adalah Sintayong tetap akan mendapat exposure-nya, tetap akan mendapat panggungnya. Hanya memang perlu diuji lagi soal taktikal di lapangan. Apalagi banyak pesaingnya yang semakin advance secara taktikal. Iya, apalagi maksudnya kita ngomongin Liga Indonesia, liga yang terketat kedua setelah Premier League mungkin ya. Nggak, maksudnya tuntutan supporter tuh kebanyakan, apalagi ini Persija ya, salah satunya itu tuntutan supporter adalah untuk juara. Bahkan ada yang menarik tadi bahwa kita tahu lah Persija setelah melihat Persib itu juara hat-trick kan 3 kali juara, masa ya nggak mau juara gitu, masa juaranya mau entar-entaran lagi gitu kan, masa mau percaya proses dulu baru juara? Kayaknya enggak dong, kayaknya tuntutan supporter pasti akan juara. Tapi dengan hadirnya Sintayong ada muncul satu pertanyaan yang bagus tadi di preskon. Persija itu targetnya musim depan juara awalnya. Terus Sintayong ini kan notabene udah terlabel percaya proses lah gitu dengan di timnas juga waktu itu kan. Nah terus gimana nih Pak, katanya nanya ke Prapanca. BTW itu yang nanya si Abdi sebenarnya. Atas nama siapa dia? Cek online. Oke. Ya, maksudnya tapi terus gimana nih Pak iniannya, maksudnya mau percaya proses atau juara? Jawabannya cukup agak janggal, normatif. Percaya proses tapi lebih cepat gitu. Maksudnya ya gimana ya, cuman ya tetap aja ya mungkin nanti akan merasakan sendiri Sintayong 3 kali kalah beruntun. Waduh. Ya kan? Berat juga tuh. Ya soalnya kan kalau kita dari awal aja Sintayong udah ya dikabarkan membubuhkan tanda tangan kontrak 3 tahun. Itu udah kebayang bahwa Sintayong targetnya adalah 3 tahun.
gitu. Bayangan kita ke situ. Walaupun mungkin target juaranya diharapkan cepat, tapi benar kata lu bahwa Sintayong ini adalah pelatih yang tipikal pelatih pragmatis dan juga memang pelatih yang mengedepankan proses yang benar-benar terstruktur, benar-benar terskema, bahwa dia punya start di mana, punya finishnya di mana. Dia udah punya bayangan untuk itu. Makanya ketika Persija dilatih Sintayong itu kita udah mulai kebayangan. Bahkan dari sebelum Sintayong datang kita udah kebayang ketika Souza cabut bersama geng Brazilnya. Betul. Lalu Sintayong datang, kita udah membayangkan bahwa Persija akan memulai dari nol segalanya gitu kan. Dengan apa yang dipikirkan Sintayong itu yang akan dijalankan Persija ke depannya. Berarti bahwa Persija memang melihat ini untuk bukan cuma jangka pendek, yang akan dilakukan adalah jangka panjang. Ditambah lagi Sintayong yang dikenal bisa potong generasi lah di timnas, makanya dan itu berkah juga buat pemain-pemain muda Persija. Itu dia, makanya bayangan gue adalah di Persija memang Sintayong adalah punya misi salah satunya banyak mengorbitkan pemain-pemain muda gitu, yang memang selama ini sering dikeluhkan juga kan, pemain muda Persija bagus-bagus tapi pada kemana aja gitu kan. Dan itu yang akan dilakukan Sintayong kemungkinan bersama Persija sampai akhirnya ya kita ekspektasinya berarti nggak akan sedekat itu bahwa Sintayong akan meraih hasil instan gitu. Iya. Maksudnya artinya ini kan jadi PR buat manajemen Persija juga untuk menyentandarkan si ekspektasi supporter gitu nantinya kan. Jadi kan memanage ekspektasi supporter ini kan yang sulit pada akhirnya nanti. Apalagi Sintayong kita tahu dia belum pernah langsung merasakan atmosfer Liga Indonesianya langsung. Ya kan, kayak gimana, sekerasnya kayak apa. Bahkan Luis Mia pun yang kita tahu pas jadi pelatih timnas itu bagus. Terus pas di Persib ternyata kurang works tuh waktu itu, walaupun dia akhirnya cabut tuh. Ya kan? Work juga kok. Sebenarnya work. Enggak, dibanding Bojan Hodak enggak. Ya jangan bandinginnya sama Bojan Hodak. Ya kan bandingin sama siapa dong kalau bukan sama Bojan Hodak. Tapi enggak nih, enak ya Persib tuh dapat Luis Milla, Persib dapat Sintayong, masa Persebaya dapatnya Tavares sudah bagus kan. Ibu Tavares Eduardo sama Perez. Satu lagi ada. Edu Perez. Yang siapa tuh dulu? Asistennya yang akhirnya enggak lama. Enggak, sebelumnya ada lagi tuh. Alfred Riedel asistennya. Oh si Wolfgang Pikal itu doang nih dapat. Aduh. Oh yang ex timnas ya gitu ya. Yang lain dapat bintangnya. Iya maksud gua memanage si supporter ini Sintayong ya belum pernah ini langsung di Liga Indonesia. Terus juga tadi juga nih gua masih agak ini. Memang Sintayong suka potong generasi. Betul. Tapi apakah dia bisa dan sanggup memotong generasi dengan tuntutan yang pasti kan tinggi juga dari manajemen kan. Beberapa pelatih Persija juga kayak mungkin Thomas Doll yang berhasil melakukan potong generasi sambil juga berprestasi lah. Karena waktu itu Thomas Doll sampai peringkat 2 dan juga waktu itu manajemen lagi jelek keuangannya. Nah kira-kira Sintayong sanggup gak tuh kayak gitu maksudnya? Di tengah manajemen yang bisa tiba-tiba keuangan yang gak stabil tiba-tiba, terus juga di tengah sekarang ada 7 pemain asing, pemain muda kita pemain asing masa mau disandingin gitu kan, berat juga sedangkan masih ada porsinya 4 udah nggak ada lagi U23 sekarang kan regulasi, jadi sisa 4 pemain nih. Masa 4-4-nya Persija mau mainin pemain muda, paling juga itu posisinya kiper Donitri udah pasti ya kan. Jadi mungkin pemain-pemain baru debutan yang baru ini mungkin gua nggak percaya juga mau potong generasi pun ya paling jatah mainnya nggak sebanyak itu juga ya, tetap kayak musim kemarin kalau menurut gua. Tapi sebenarnya Persija nggak perlu khawatir lah karena stok di EPA-nya juga banyak kan yang bagus. Dan memang kata direkturnya itu Coach Ricky Nelson dia tiap musim targetnya tuh 3 pemain memang diorbitin baru, dan musim kemarin tuh bahkan Mauricio Souza mengorbitkan 5 pemain baru. Betul. 5 pemain baru dari EPA-nya. Gitu. Sebenarnya kalau gue ngelihatnya sih nggak usah muluk ini ya, maksudnya bahwa nanti 4 pemain lokal itu adalah pemain-pemain muda yang diorbitkan Sintayong akan mengisi pos utama gitu. Sebenarnya cukup Sintayong memberi porsi lebih ke pemain-pemain ini secara konsisten satu musim itu udah positif banget gitu. Katakanlah misalnya Rehan Hanan yang selama ini secara porsi mainnya belum semaksimal itu, mungkin musim depan setiap pertandingan dia akan selalu main minimal misalnya 10 menit, nambah 20 menit dan seterusnya gitu. Pemain-pemain lain pun
akan merasakan gitu. Jadi nggak akan ada lagi kasus-kasus seperti misalnya Cahaya Supriyadi yang akhirnya bersinar di PSIM atau Raka Cahyana atau siapapun itu yang lain-lain juga. Pada akhirnya itu sih yang sebenarnya diharapkan. Jadi gua nggak ngelihat Sintayong ada peluang untuk meraih hasil insan juara, ya bukan suatu hal yang mustahil juga. Kemungkinan itu ada, walaupun Sintayong ini butuh proses. Dia dikenal pelatih yang sangat mengedepankan fisik yang prima. Itu yang akan ditekankan juga mungkin di Persija, akan nge-build fisik pemain benar-benar sangat ekstra. Persija selama ini masalahnya sering di situ, di menit-menit akhir keteteran gitu. Sintayong yang akan dibenahi itu, dan itu bukan cuman pekerjaan yang bisa dilakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Butuh proses minimal ya 1 semester atau ya itu. Itu memang ya pokoknya kalau soal ngomong ini pasti banyak banget tantangan baru bagi gue. Menurut gue walaupun dia ex pelatih timnas, ini akan jadi tantangan baru juga bagi Sintayong memilih pemain-pemain asing ya kan. Ya kan memanage pemain-pemain Indonesia ya tuh. Pemain asing apalagi nih kan Sintayong terkenal nggak bisa bahasa Inggris cenah kan. Ya kan sedangkan di Indonesia yang box tuh pemain Brazil juga ya kan. Iya. Jarang bahasa Inggris sih memang, jarang juga bahasa Latin tuh. Nggak ada tuh orang Korea. Apakah Hong Son Hak tuh akan main lagi? Coba lagi sih pemain Korea tuh. Lee Won Jae. Ya tapi udah berat juga. Udah ada Peralta, tinggal serahkan bola kepada Peralta. Emang fix ya. Atau jangan, enggak, tapi kalau soal Peralta gue curiga jangan-jangan part of the show yang memang memang disempilin. Part of the show yang nggak tahu juga ya. Iya, kan orang Korea demen tuh. Kalau itu bagian part of the show itu akan sangat riskan ya kalau Borneo tiba-tiba bersikap seperti City ketika tetap show Mas, tapi dramanya ya juga drama. Atau kayak Atletico Barcelona. Atletico Barcelona kemarin tuh kan rame tuh yang dia ngomong apa? Fabrizio Romano tuh ngomongnya udah Julian Alvarez, here we go, matamu here we go, Fabio, mampus langsung di ini tuh sama Atletico. Iya, itu kan bagian dari etika. Maksudnya artinya ya kayaknya sih keceplosan sih, keceplosan aja sih ini. Iya kan bilangnya, iya udah taken kontrak bahasa taken kontrak kayak gitu kan. Nah itu maksudnya Day One udah keceplosan sih. Tapi rumornya bahkan udah muncul sebelum rumor STY gabung Persija itu. Iya sebenarnya Peralta. Karena kan waktu itu sempat ketika muncul Peralta ke Persija itu dari mana nih pemain? Kok pelatih belum diumumin udah pemain dulu kan waktu itu udah kayak gitu. The Jack juga ngomong-ngomongnya udah. Apa nih? Ini pemain pilihan siapa nih? Pelatihnya aja belum ada gitu. Tapi ya itu Sintayong juga terakhir gue lihat iniannya statementnya yang di gembor-gemborin adalah Sintayong akan memainkan sepak bola menyerang. Entah siapa nih, entah apa nih. Enggak tahu kalau Sintayong benar-benar melakukan itu ya. Iya, enggak tahu juga, tapi memang dia ngomong kayak gitu. Saya akan memainkan sepak bola menyerang bukan bertahan di sepak bola Indonesia. Wah, ternyata masih dengan ini nih ya. Maksudnya kan pada akhirnya enggak apa-apa kok pragmatis di Indonesia kan itu yang. Tapi jangan sampai ini sih, jangan sampai ada 2 hal yang gue soal Sintayong. Yang pertama adalah kita balik ke tajuk mengapa Sintayong ya. Kalau menurut gue ini adalah bukti bahwasannya kayak tidak ada satu pandangan visioner dari klub Indonesia itu sebenarnya mau menata klub itu seperti apa, gaya bermain seperti apa. Dan kita selalu sering ngelihat tuh banyak tim tuh yang kayak ya sudah ambil ini karena populer nama tokoh, seperti kayak kasus politik itu dianggap dari sosok aja gitu, kayak ini sesuai dengan filosofis klub mau kayak gimana itu. Penokohan. Iya penokohan. Dengan kata Sintayong kan cukup agak aneh gitu yang beli Sintayong. Terus yang kedua tadi soal gue lupa tadi apa sih? Kedua tuh filosofi permainan. Iya soal filosofi permainan soal itu. Terus itu yang jadi patut dipertanyakan sih kenapa harus memilih Sintayong, dan gue pikir jawabannya juga ada pada manajemen, apakah berbasis tokoh aja atau. Iya sih ya, soalnya kan sebenarnya Persija nih ganti-ganti terus kan, berarti tiap tahun tuh dari awal Eropa Angelo Alessio terus pindah ke Thomas Doll 2 tahun, pindah lagi ke Spanyol, itu kan beda-beda semua tuh. Betul. Ya kan ciri khas permainannya, terus tiba-tiba musim kemarin Brazil. Jadi awalnya tuh kan Italia, mungkin 3 back waktu itu. Terus Thomas Doll ngedepanin 3 back. Terus kemudian datang Carlos Peña. Sebenarnya Carlos Peña dia tuh pelatih Spanyol yang biasanya 4 back.
Tapi dipaksain sama dia 3 back biar nggak mengubah skema dari Thomas Doll peninggalannya itu. Karena Persija juga belum mau investasi banyak pemain baru. Kemudian dia nggak bertahan lama juga, datengin Mauricio Souza. Nah ini baru lagi nih filosofinya 4 back. Nah berarti datangnya Sinteyong ini akan berubah lagi nih Persija nih. Nah itu benar kata lu, maksudnya secara filosofi Persija nih masih nggak tahu nih arahnya mau dikemanain nih tim untuk jangka panjangnya gitu. Tapi itu wajar aja untuk tim Indonesia. Bahkan Persib ketika nge-hire Bojan Hodak pun di awal mungkin nggak kebayang arahnya mau kayak gimana. Cuman ketika udah 3 tahun sama Bojan Hodak akhirnya kebentuk lah. Secara tersendiri ini Persib arahnya mau akan jadi tim yang seperti apa secara permainan. Bahkan sekarang pun nah sama nih kan kita beralih ke Persib nih. Yang udah ganti pelatih juga kan, Bojan Hodak naik jabatan ya? Iya, hitungannya naik jabatan. Jabatan normatif lah itu. Iya, secara teknis saya naik jabatan. Jadi Bojan Hodak udah naik jabatan dan akhirnya posisi pelatih diganti oleh Igor Tolik namanya. Igor Tolik, dan ya ini akhirnya yang gue bilang tadi mungkin secara filosofis akhirnya nggak akan berubah banyak nih dari Persib gitu kan. Nah, kalau menurut lu gimana Mas tentang pergantian dari pelatih Persib? Ya sebenarnya isunya udah muncul di beberapa hari setelah kepastian Persib juara. Bahkan mungkin dari sebelum Persib juara sempat ada isu bahwa Bojan Hodak akan entah out, entah gimana, atau ada penyesuaian dengan manajemen gitu. Isunya udah mulai muncul sampai akhirnya setelah pawai itu diberitakan bahwa Bojan Hodak akhirnya memutuskan meninggalkan posisi pelatih kepala gitu. Tapi di situ memang udah kebaca bahwa Bojan Hodak udah burn out mungkin ya, udah apalagi udah ada di titik puncaknya. Orang sukses tahu lah kapan harus berhenti gitu kan. Gitu kan. Jangan sampai berhenti di bawah kan, berhenti itu di atas gitu. Itu yang Bojan Hodak lakukan, dan cara amannya adalah meneruskan apa yang dilakukan Bojan Hodak dengan orang-orang di sekitarnya. Itu udah paling cara aman gitu. Walaupun itu bisa juga dianggap sebagai bantalan gitu. Bantalan dalam arti ketika berhasil bahwa Bojan Hodak akan ketiban pujiannya juga bahwa apa yang didelegasikan ke mantan asistennya berhasil diteruskan gitu. Ketika gagal bisa disimpulkan juga bahwa memang Bojan Hodak adalah sosok yang unik gitu, nggak bisa diteruskan oleh siapapun. Akhirnya misalnya Igor Tolik dipecat, misalnya diganti pelatih baru, itu udah jadi salah satu konsekuensi. Tapi ini adalah bagian dari rencana ya Bojan Hodak dari sebelumnya mungkin ya, dia udah pingin meninggalkan Persib, udah capek lah ngelatih, sampai kira ya solusi win-win solution yang terjadi adalah seperti ini. Tapi sebenarnya kekuatan finansial Persib itu juga jadi salah satu yang paling diunggulkan ketimbang kontestan Liga Super yang lain sih Mas. Meskipun kepelatihan berganti, kekuatan finansial yang sangat kuat dari Persib itu kan juga bisa memenuhi kebutuhan skuad yang dalam ya. Jadi menurut gua Persib bagaimanapun hingga musim depan pun tetap akan menjadi titel kontender yang sangat kuat gitu loh, dengan kekuatan finansial yang mereka punya. Oke, berarti karena kekuatan finansial. Iya, tapi kayaknya Hilal arahnya ke timur sih tetap. Oh gitu. Geser dikit lah ke timur, juara masa di barat mulu juara. Timur, malut. Jangan berharap Persebaya disebut ya. Kita ini ya bablas ke Bali ya, bablasnya ke Bali United nih. Masa Bali lagi. Iya tapi maksudnya ya Persib akhirnya punya ini nih, bagi gue juga punya arah mereka tuh. Yang tadi kita diskusi kita tuh tadi tim Indonesia nggak punya penentuan nih arah filosofis klub mau dibawa kemana gitu. Nggak kayak klub Eropa yang memang dipikirin buat jangka panjang ya. Betul. Tim Indonesia nggak kayak gitu. Jangka panjang ya dipikirin sambil berjalan aja biasanya. Dan Persib mungkin sudah menemukan itu. Walaupun secara untuk hasil kayaknya Igor Tolik nggak akan mungkin bisa menyamai catatan Bojan Hodak, dan itu mungkin yang harus dipahami sama Boboto kan mungkin ya. Harus dipahami gitu. Ya karena walaupun levelnya memang asisten yang mungkin kerja tiap hari sama Bojan, ada mungkin magic yang nggak dipunyai gitu kan sih. Betul. magic. Tapi emang biasanya begitu. Kecil, gitu. Rezim berlanjut ganti orang tuh kadang-kadang suka. Ya itu kadang-kadang keberlanjutan tuh nggak serta-merta berhasil ya. Walaupun memang secara ide itu bagus. Analoginya gini lah gitu, misalnya bapak lo
kerja di sebuah perusahaan. Terus lu pasti sebagai seorang anak banyak belajar dari bapak lu gitu kan. Terus akhirnya lu kerja di perusahaan yang sama, belum tentu lu bisa sesukses dia bapak lu gitu kan. Dan ya, kalau kita berkaca juga berapa banyak sih asisten pelatih atau pelatih yang didelegasikan untuk menggantikan seseorang secara langsung Persebaya didelegasikan. sudah merasakannya. Sukses berapa banyak gitu kan? Nggak banyak. Itu challenge yang Sir Alex ke David Moyes juga. Nah, berapa Jusun banyak? Wan, ya. Iya, memang bahkan akan cukup berat bagi Igor untuk membuktikan diri nantinya bagi gue juga. Menurut gue juga walaupun ya kalau nggak salah musim kemarin tuh dia dapat delegasi dari Boyan Hodak tuh 2 pertandingan. 2 pertandingan. 1 pertandingan kalah sama Malut, 1 pertandingan lagi menang. Itu yang yang magic juga tuh lawan PSM kemarin. Oh, yang di menit akhir itu ya, yang di corner itu ya. Itu Igor Tolik juga yang mimpin. Jadi ya paling enggak Igor udah tahu apa yang harus dia lakukan karena kan dia ikut sama Boyan kan gitu. Dan mungkin ya Bobotoh nggak mungkin akan berharap hasil instan juga, ya kan? Tapi benar kata lu juga Mas, maksudnya Boyan Hodak udah 3 tahun juara terus apa ya? The next apa ya? Mungkin buat di Asia tim Indonesia kan masih sulit juga gak sih? Susah, Gitu ya. Sulit. Jadi Boyan Hodak juga mikir kayaknya susah nih Asia nih. Bahkan kayaknya lebih ke burn out juga sih. Oh gitu ya. Iya, kayaknya lebih 3 tahun sih, iya sih. 3 tahun. 3 tahun juara sih. Wah, nggak ada lawan sepadan nih. Ya, sukses bikin jadi farmer league gitu. Nggak ada lawan sepadan jadi ya udahlah, bos terakhir, raja terakhir turun dulu lah, turun dulu dikit lah. Oke lah, tapi selain Persib juga ada salah satu title contender musim lalu yang akhirnya ganti pelatih. Ini berarti title contender kemarin ganti pelatih semua nih. Orang mah tim papan bawah yang rajin ganti pelatih, ini tim papan atas sudah kan? Borneo yang baru saja mengumumkan perpisahan dengan Fabio Lefundes. Lu ngeliatnya kayak gimana tuh, Kak? Kok tiba-tiba tim yang baru aja dibawa ke peringkat 2 malah nggak diperpanjang gitu kan? Aplikasinya Borneo lagi nemuin pelatih yang bagus nih. Kita nggak tahu nih kan. Karena kan yang selama ini kita luput kan orang selalu bicara rumor, oh ini mau ke hijau timur, mau hijau timur gitu kan, yang biasanya kode-kodenya gitu tuh yang screenshot item Instastory terus logonya melon gini-gini mau kan itu gitu banget kan. Kita nggak tahu ya apakah memang Borneo itu sudah ngebidik dari jauh hari apakah ada pelatih yang bagus, karena memang selama ini memang banyak pemain itu bagus itu ke Borneo kan gitu kan. Jadi gue pikir juga pertimbangannya ini sudah sangat matang dipilih oleh Borneo untuk mengganti pelatihnya kan. Apalagi sebenarnya juga mungkin juga bukan target utama banget Borneo untuk jadi juara ya. Kebetulan juga persaingan juga lawannya juga Persib. Jadi akhirnya ya yang Persibnya kuat jadi akhirnya jadi runner up, dan itu mungkin jadi salah satu pencapaian terbaik Lefundes selama berada di Indonesia kan. Iya ya. Seperti itu. Itu maksudnya yang jadi pembahasan gue dan bikin gue bingung adalah KPI-nya sebenarnya di Borneo ini apa gitu maksudnya. Ya kan kadang striker bagus dijual tiba-tiba ya kan. Terus ya pelatih lagi katanya percaya proses, waktu sama Peter Huistra juga dilepas juga akhirnya kan. Nah terakhir ini Fabio Lefundes bahkan poinnya sama loh. Poinnya sama, mereka cuma kalah head to head pada akhirnya sama Persib. Akhirnya yang nggak diperpanjang gitu kontraknya kan. Yang jadi masalah adalah mungkin apa nih KPI yang sebenarnya dari Borneo. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau menurut lu mandang itu kayak gimana Mas? Apakah mungkin karena berhasil naikin tim ini jadi peringkat 2, naik gajinya mungkin terlalu tinggi apa gimana? Gue ngelihatnya sih bukan karena pencapaian doang ya. Kayaknya ada sesuatu yang kita nggak mungkin kita nggak memahami, kita nggak ngulik-ngulik apa yang sebenarnya terjadi di antara manajemen Borneo sama Lefundes gitu. Karena dari kabar yang terakhir kan bilang Lefundes pingin apalah ada ini keluarga lah apalah segala macam gitu. Ya kita nggak tahu, walaupun itu jawaban-jawaban formalitas ya. Tapi kadang-kadang dalam situasi ada di puncak pun bisa jadi ketidaksepahaman antara pelatih dan manajemen tuh mungkin aja terjadi. Sama kayak mungkin gue ambil contoh ketika Inter juara bareng Conte, setelah itu Conte cabut. Kenapa? Karena kondisi Inter secara finansial nggak memungkinkan untuk mewujudkan apa yang diminta Conte gitu. Sampai akhirnya kesepakatan bersama, oke, gue cabut gitu.
Dan hal-hal kayak gitu tuh banyak terjadi di dunia sepak bola dan mungkin aja apa yang terjadi di Borneo juga seperti itu. Ada tidak sepakat antara Borneo dengan Lepundes atau memang Lepundesnya ikut-ikutan burnout gitu walaupun baru 1 musim atau hal-hal kayak gitu gue yang nggak tahu sih. Kalau masalah prestasi ya sebenarnya Lepundes udah achieve. Iya, udah achieve. Harusnya. Ya itu makanya kan yang jadi masalah dan bikin bingung pasti fans Borneo juga kan. Maksudnya ini pelatih kan secara KPI pasti memenuhi dong gitu kan. Kenapa bisa nggak diperpanjang kontrak kayak gitu ya? Mungkin itu cuman poin-poin dan juga penilaian ada di manajemen sendiri lah. Gimana mood manajemen aja maksudnya kan pada akhirnya kan. Atau ada klub-klub baru lain yang lagi kuat secara finansial yang udah ngelirik bisa jadi. Udah mulai deal-dealan secara di bawah tangan bla 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 kita nggak tahu. Oke. Peralta di Borneo bagus, gaji juga kayaknya harusnya bagus. Kenapa Borneo berpikir untuk melepas dia? Iya. Mungkin finansialnya. Kalau itu iya kan makanya tadi kan pertanyaan gue kan situ kan secara finansial. Mungkin juga finansial ada yang lain gitu kan. Betul. Itu apalagi kalau pemain terbaik mah ya jangan ya wajarin aja lah waktu Tyron di Persib juga dia kan kalau nggak kabarnya sampai 2 kali lipat kan. Ya dan itu wajar karena notabene nominasi pemain terbaik aja itu udah patut mereka bisa minta gaji tinggi tuh. Apalagi yang jadi pemain terbaiknya itu. Mungkin Lepundes gitu. Kayak Bruno Moreira lagi nyaman-nyamannya di Persebaya tiba-tiba. Anak baik. Iya si good boy itu kan. Tiba-tiba cabut. Tapi kan memang dia kan ambisinya itu loh. Ya kan berarti kan ambisi kan. Dia sebenarnya masih punya ambisi lain untuk mengejar hal-hal yang lebih tinggi. Karena Level lebih tinggi ya. ini kan bukan yang pertama kali dia pindah kan. Sayang klubnya terakhir juara cuman Piala Gubernur Jatim gitu. Ya, itu. Mohon maaf Bruno. Itu juga Maaf ini. itu maksudnya kan. Mungkin kan Persebaya gini-gini doang nih gue nih gitu. Nggak bersaing juara gitu kan. Mungkin. Tapi emang atmosfer udah pindah belum? Iya lanjut. Naik kapal dulu ke. Lanjut. Udah naik kereta ini. Tapi emang gairahnya di Surabaya memang lagi agak naik karena memang menjelang 100 tahun ya. Karena selama ini tuh ngelihat atmosfer sepak bola di Surabaya itu kayak rutinitas yang ya sudah dilakukan setiap hari saja gitu. Ada pertandingan bola ya nonton ya udah gini. Ngerasa kayak ya sudah secara penonton memang ada kenaikan ya, tapi ada fase-fase di mana pertandingan-pertandingan itu benar-benar sepi, benar-benar nggak rame gitu kan, dan aksesnya juga tidak bagus lah ke GBT lah seperti itulah. Nah tapi ada semacam optimisme lagi yang bangkit di akhir musim kemarin setelah Persebaya ini kan kayak kalau di Mobile Legends itu kayak Zilong ya. Oh gitu. Late gamenya jago banget kan, kayak Sunji late gamenya jago banget, kemarin juga begitu, tapi kan lawannya juga ya tim-tim tanpa lagi ambisi ya. Lawan Semen Padang berapa? 7-0 ya. Itulah. Udah nggak enak disebutnya lah kajian Semen Padang. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan Persija di Padang. Tapi akhirnya ada optimisme yang muncul di akhir musim, meskipun akhirnya optimisme itu harus diredam lagi ketika beberapa nama-nama seperti Bruno Paraiba yang akhirnya juga harus cabut, Gustavo yang sampai sekarang itu misterius, sebenarnya penalti masalahnya hukumannya itu apa masih nggak tahu juga. Terus kabar baik cuman baru dari Rivera, Jefferson dan Malik Rizaldi ya, meskipun Malik juga sebenarnya belum lagi menampilkan performa terbaiknya setelah di Madura United ya. Si anak baik juga harus ya relakan ke sama-sama klub Labuhan, Port juga kan. Oh iya. Benar. Mungkin biar dia mudah adaptasinya. Itu dia. Kelakuan Asnawi kali yang itu yang rayu-rayu tadi. Masa gitu. Tapi emang kenal deket tuh. Iya. Si Arhan tuh anjir. Ya Asnawi Arhan mah deket gitu maksudnya. Tapi salah satu yang menarik adalah bukan cuma di sisi pelatihan juga lagi kayaknya akan dirombak juga. SSG juga kayaknya bakal cabut juga sebagai pelatih fisik Persebaya, terus staff-staffnya. Ya, staff-staffnya juga kayaknya. Tapares ya. Iya, staffnya berganti tapi tetap ada satu nama yang abadi. Uston. Itu dia. Uston. Siapapun bisa diganti, tapi Uston Nawawi tetap abadi. Dan ini udah merek jangan. Kan I-nya juga sama terakhir itu kan Sonawi dan I. Masa ketahan. merek jangan. Tapi iya maksudnya ya Persebaya juga rasanya ya. Memang harus
menumbuhkan atmosfer lagi nih di publik Surabaya gitu dengan cara ya itu bersaing jadi juara. Karena kan kita tahu ya, maksudnya atmosfernya Borneo yang mungkin tidak seramai itu pun karena bersaing juara jadi rame gitu. Ya kan Borneo, terus Persija juga waktu ya Persija mungkin Jackmania nggak jarang sepi lah gitu. Tapi ketika bersaing juara kan pasti akan lebih rame itu loh. Ya karena memang Jawa Timur lama banget ya. Terakhir yang atmosfernya oke banget tuh Arema kan. Arema. Setelah itu Juara, ya. Jawa Timur ya sudah gitu. Iya. Ya mungkin ya buat membangunkannya tuh ya itu tim-tim Jawa Timur tuh harus bersaing juara maksudnya itu. Persi Kediri maksudnya juara. King Arthur invest Agak berat gede-gede juga. kan. Agak berat juga King Arthur. Ini investasi ya tuh. Persi Kediri gitu gimana? Dari penonton juga berat juga mereka. Stadionnya aduh mohon maaf. Waduh, Brawijaya. Ya. Ya itu. Ya pokoknya itu dia pembahasan kami seputar tim-tim besar yang lagi rombak-rombakan di sisi pelatih dan juga pemain-pemainnya. Kalau menurut kalian komentarnya kayak gimana ya buat situasi saat ini di Liga STY Indonesia? gimana? STY terus Igor Tolik segala macam coba dikomentarin ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.